Ya, ya berarti eh, karena sertifikat layak fungsinya sudah berusia 5 tahun dan harus diperpanjang, gitu kan? Iya, Kebetulan ada renovasi gedung, perawatan lama menjadi perawatan kris, gitu ya. yang saya tanyakan tadi, jika eh, ruangan krisnya kami alihkan, cuman ruangan yang dialihkannya itu tidak merubah struktur SFP, sebenarnya masih bisa dipakai Pak ya, yang Hmm. sekarang berlangsung ini. Nanti ada kajian ulang, tapi nggak Oh, begitu berarti kan, nggak begitu berat. Paling yang berubah adalah ME-nya kan. Jadi ME-nya apakah itu instalasi listrik, instalasi gas medik, itu digambar ulang. Gitu. Nanti dikaji ulang menjadi eh, data tambahan untuk diupload menjadi eh, dokumen XLF baru. Itu aja barangkali. kasih Pak. Ya, udah lengkap ya. Berapa mahasiswanya? Tiga tiga Pak, ada Oh, saya cross check lagi. sudah terlihat. Terlihat Pak. Oh, udah ya. Jadi kita sudah menginjak pertemuan ketiga. Kita akan bahas apa itu studi kelayakan, apa itu AMDAL atau UKL. Jadi kalau AMDAL kan untuk rumah sakit kelas B dan kelas A dan PMA. Untuk UKL kan rumah sakit kelas C, kelas D bawah. Ya. Terus nanti baru dibahas juga master plan fisik, dibahas juga master plan alkes, baru ke DED. DED ya semua itu dokumen-dokumen itu akan dijadikan bahan untuk izin mendirikan sebagai bahan untuk mendapatkan PBG yang dulu istilahnya PMB. Ya. Kemudian kalau udah dapat, nah, itu akan di DED ini akan dijadikan dokumen tender untuk pengadaan kontraktor fisik. Gitu ya. Nah, baru nanti kita dapat kontraktor fisik dilaksanakan oleh kontraktor fisik diawasi oleh manajemen konstruksi atau pengawas gedung. Gitu ya. Ketika dalam pelaksanaannya pembangunan gedung itu diawasi oleh MK, manajemen konstruksi, dan PPK. Tambah kurangnya itu dikaji oleh eh, MK, di ACC oleh PPK, dan pengguna anggaran yang punya uang. Ya. Kemarin kita udah eh, kalau ada telepon masuk ke saya kedengaran ya suaranya? Enggak. Sepertinya tadi terdengar Pak. Kedengaran. Ganggu juga. Jadi regulasi dalam pembangunan rumah sakit sudah kita bahas kemarin, ya. Kemudian kebijakan perizinan juga sudah dibahas kemarin, ya. Sekarang kita akan menerapkan eh, regulasi tadi, norma standar kira-kira prosedur dalam menyusun studi kelayakan, dalam menyusun AMDAL atau KLPL,
dalam menyusun master plan fisik, dalam menyusun master plan alkes, dan nanti terakhir menyusun detail desain engineering. Nah, di situ kan ada izin-izin tuh. Ya. Jadi ketika itu dikelayakan dipresentasikan di dinas kesehatan atau di kesehatan, ada rekomendasi terus. Kemudian AMDA juga ada di dinas lingkungan. Masa produksi di PUPR. Nah, kalau ARKES biasanya internal ya. Nah, nanti master plan fisik dan DED akan dikaji, akan dijadikan bahan untuk kajian terbitnya IMB atau PBG. Jadi kita akan jelang bagaimana menyusun studi kelayakan, bagaimana menyusun AMDAL kalau PL, bagaimana menyusun master plan, dan bagaimana menyusun master plan alat medik, serta bagaimana menyusun detail design engineering di pertemuan ini. Ya. Di dalamnya ada izin-izin itu banyak. Kita fokus di situ. Jadi apa itu studi kelayakan, apa itu master plan fisik, apa itu detail design engineering, nanti akan kita bahas. Bagaimana itu pelaksanaan konstruksi setelah PBG keluar. Nah, untuk penyusunan studi kelayakan ada pedomannya dari Kemenkes. Jadi ini ada maksud tujuan, ya, kemudian ada persiapan studi kelayakan, pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, kemudian studi literatur. Nah, literatur yang ada itu ya yang kemarin kita bahas berupa NSPK, ya, termasuk standarnya. Kemudian nanti akan ada analisis internal. Jadi aspek eksternal dulu ya, analisis eksternal. Aspek demografi, aspek kesehatan, ya, atau pelayanan kesehatan di cakupan rumah sakit yang akan dibuat, aspek sosial ekonomi, aspek legal hukum, dan aspek lokasi. Di analisis internal nanti ada aspek kondisi existing, aspek hukum, ya. Apakah rumah sakit lokasi yang akan dibangun rumah sakit itu layak? Apakah pelayanannya itu contohnya kalau rumah sakit kelas C kan ada 4 pelayanan dasar, penyakit dalam, anak, bedah, sama kebidanan. Ya. Kemudian status kelasnya, mau kelas apa tuh? Kelas C, kelas D, kelas B, dan terusnya. Sumber daya manusianya. Kemudian baru analisis keuangan. Nah, ini diterjemahkan oleh teman-teman kemarin yang menyusun tesis studi kelayakan. Ya. Jadi direksi rumah sakit itu Pemakarsa. Kemudian Kak, formulasi. minta tolong nanti aku kirimkan video kondisi kakak aja. Ini yang bocor siapa tuh ketua kelas, tolong ditegur. Sudah, Pak. Ya, jadi formulasi ide, visi, misi, ya, pengurus rumah sakitnya itu kita sepakati antara konsultan dengan Pemakarsa, dalam hal ini direksi bayangan. Kalau rumah sakit baru, ya. Kalau renovasi napkris umpamanya, itu berarti direksi yang ada. Visi misi itu nanti ada di Renstra. Kemudian di Renstra itu ada rencana pembangunan tahapannya apa gitu. Pokoknya mau bangun ruang renovasi gedung kris atau bangun baru gedung kris gitu ya. Nanti
akan ada kajian pasar, ada kajian aspek regulasi, kajian aspek lingkungan, kajian persyaratan pelayanan dan teknologi, ya. Pokoknya rumah sakit kelas D meningkat menjadi rumah sakit kelas C. Kemudian juga dengan pembangunan itu apakah organisasi berubah? Ya. Tentunya kalau peningkatan kelas dari rumah sakit D ke kelas C atau C ke B itu pasti berubah organisasinya. SDM-nya juga nambah. Ya. Kemudian manajemennya juga nambah. Jadi SDM itu ada SDM medik, penunjang medik, perawatan, kemudian SDM non medik dan SDM manajemen. Tambah enggak? Nah, kemudian terakhir baru sarana prasarananya itu bagaimana dalam rangka pembangunan rumah sakit itu. Kalau kita gambarkan kita bangun rumah sakit kelas C dengan 4 pelayanan spesialis dasar, kemudian eh, apa namanya eh, sesuai dengan pedoman sarana prasarana kesehatan rumah sakit kelas C, ya kita gambarkan di situ berapa lantai, tergantung apakah ke kiri kanan atau ke atas. Gitu. Kalau lahannya sempit biasanya ke atas. Nah, apakah itu aspek pasar, aspek regulasi, aspek lingkungan, aspek pelayanan teknologi, aspek organisasi SDM, aspek sarana prasarana dan alat terutama itu memerlukan apa namanya anggaran. Jadi volume per aspek ini di FGD-kan dulu, ya. Kemudian nanti kali harga satuan, ya. Nah, nanti kita mendapatkan eh, apa namanya kebutuhan biayanya. Ya. Jadi untuk layak secara aspek pasar, untuk layak secara pelayanan dan teknologi, kemudian untuk layak secara aspek lingkungan, ya, aspek regulasi, kan itu perlu biaya, perlu pemenuhan persyaratan. Nah, biaya-biaya itu direkap, dijadikan satu menjadi kebutuhan biaya. Nah, setelah terjadi rekap kebutuhan biaya yang efektif, efisien, rasional, ya. Karena pemenuhan persyaratan tadi, umpamanya tadi membangun rumah sakit kelas C. Kalau umpamanya tidak ada biaya kan seperti akan terlaksana. Ini perlu dibuat seperti itu agar eh, apa namanya persyaratannya tidak over order, juga tidak low order. Ya. Sebab kalau low order eh, pemenuhan persyaratannya nanti tidak akan mendapatkan izin, kan tidak akan mendapatkan izin personal kalau sudah dibangun. Ini yang dibuat apa namanya seprofesional mungkin. Setelah itu baru dibuat analisis keuangan. Saya nggak secara finansial. Nanti akan ada contoh. Itu semua berdasarkan regulasi yang ada. Ini yang di bawah itu ada sampai 1 sampai 7 itu regulasi-regulasi yang. Ya, jadi sekarang kita mau praktekkan bagaimana menyusun suatu studi kelayakan. Tentunya mempertimbangkan regulasi yang terbaru. Ada pertanyaan di sini? Belum, Pak? Belum ya? Belum, Pak. Ya. Nah, untuk menyusun studi kelayakan itu perlu konsultan. Jadi kemarin senior Anda, angkatan 37, membuat tesis peningkatan kelas rumah sakit dari kelas D menjadi kelas C. Nanti akan jadi contoh presentasinya. Ya. Kemudian tesisnya dipakai untuk program kegiatan anggaran. Ketika presentasi master plan, ternyata dari bupati dan jajarannya menganggap perlu dibuat resmi oleh perusahaan konsultan penyusun studi kelayakan.
walaupun tesis beliau sudah memadai. Ya. Dan waktu itu pengujinya kepala dinas kabupaten sendiri ikut menguji bahwa ini is oke. Nah, konsultan-konsultan ini perlu konsultan tenaga ahli rumah sakit, tenaga ahli arsitektur, tenaga ahli struktur, tenaga ahli planologi, tenaga ahli legal atau ahli hukum, ya. Eh, dan tenaga ahli kesehatan masyarakat, tenaga ahli lingkungan, tenaga ahli keuangan, dan tenaga ahli alat kesehatan. Karena kajian-kajian itu eh, mencakup itu. Pak, kalau tenaga ahli ini semuanya dipenuhi, pasti mahal. Sedangkan sekarang sedang ada pengetatan anggaran di rumah sakit kami. Boleh dikaji. Sebagai contoh nih, ya. Eh, tenaga ahli rumah sakit dengan tenaga ahli alkes, satu aja ya Pak. Boleh, asal eh, konsultan yang dimaksud mampu. Gitu. Sebentar ya, maaf. Sedang rapat pembangunan rumah sakit kebutuhan vertikal di Riau. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Nanti saya minta izin sampai jam 17.45. Kemudian kita istirahat setelah maghrib sampai 18.30 ya. 18.30. Nanti 18.30 kita eh, sambung lagi sampai jam 20. Baik, Setuju? Setuju ya. ya Pak. Pokoknya materinya dikasih semua, tapi paham dulu. Nah, outputnya apa di dalam menyusun dikelayakan itu. Jadi nanti kita sebagai direktur, kita sebagai PPK, kita sebagai manajer rumah sakit akan membuat KAK untuk penyusunan studi kelayakan. Nah, KAK itu nanti oleh panitia pengadaan atau tim pengadaan dikontekskan kita dan mereka mendapatkan perusahaan konsultan studi kelayakan. Nanti ada penugasan bagaimana menyusun KAK tadi. Ya. Itu nanti belakangan. Udah dibaca juga ya tugasnya. Ada 5 jenis. Jadi nanti satu kelas dibagi 5 ke kelompok. Nanti masing-masing membuat KAK sesuai dengan eh, pilihannya. Kemudian disiapkan KAK rumah sakit eh, kelas D ya dari KAK yang ada dengan regulasi terbaru. Dibuat PPT-nya juga nanti di eh, pas pertemuan keempat UTS jam pertama kita akan eh, diskusi kelompok sempurna apa untuk apa namanya menyempurnakan apa yang disusun oleh kelompok. Nanti semua eh, anggota kelas akan mendapatkan 5 KAK tadi. Nah, setelah selesai kelas A, B, C, D, nanti apa namanya kelas D ini juga akan mendapatkan KAK dari temannya dari kelas A, B, C. Gitu ya. Jadi berapa tuh? 4 kali 5 jadi punya 20 KAK. Mudah-mudahan bisa jadi bekal nanti kalau bekerja. Output dari studi kelayakan, kajian terhadap regulasi tadi, kajian terhadap masuk pasar, kemudian kajian terhadap lokasi lingkungan, kajian terhadap kebutuhan sarana prasarana SDM dulu ya,
kemudian kebutuhan pelayanan, pelayanan kelas D atau kelas C, kemudian aspek manajemen. Jadi eh, yang paling besar itu biasanya kebutuhan sarana prasarana alat ya. Itu semua direkap menjadi kebutuhan biaya dan dibuat analisis keuangannya. Di dalam analisis keuangan itu nanti akan ada eh, kebutuhan pembiayaan, ya. Kemudian ada prediksi pendapatan. Pembiayaan versus pendapatan nanti akan mendapatkan apa namanya kinerja keuangan. Untuk sedikit rayakan ada pertanyaan? Lanjut ya Pak. Oke, demikian pula untuk AMDAL lokal UPL. Ya. Ini kalau tadi sedikit rayakan ada pertemuan dari Kemenkes, kalau untuk AMDAL lokal UPL juga ada yang dari Kemenkes, ada juga yang eh, dari PP 22 tahun 2021 dari hitungan hidup. Ini alurnya ya, sama tadi. Kemudian ini kebutuhannya. Ini ada spesifik. Ada tenaga ahli lingkungan, AMDAL A, AMDAL B. Ada tenaga ahli biologi, tenaga ahli kesehatan masyarakat, tenaga ahli sosial ekonomi, arsitektur, mechanical electrical. Pak, kok nggak ada tenaga ahli rumah sakit? Ya, ya ini kalau kalau umpamanya kita udah MKes, berarti kesehatan masyarakat, tapi MKesnya MMR atau Mars, ya berarti yang rumah sakit. Ya. Kalau perlu tambahkan. Nah, jadi ini dari yang ada seperti itu. Outputnya apa? Outputnya ya bagaimana kriteria-kriteria lingkungan kita penuhi, ya, sehingga ketika UKL-UPL kita udah tersusun, disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima bahwa pemakarsa pembangunan rumah sakit telah memperhatikan lingkungan. Bahwa nanti limbah cair yang akan terbuang ke badan sungai sekitar akan aman. Kebisingan akan aman. Amdal lalin, keluar masuknya kendaraan ke rumah sakit dan bisingnya sirine ambulan juga akan aman. Gitu ya. Ini nanti ada contohnya. Ya. Terus yang berikutnya master plan. Ya, master plan fisik ini bagaimana rumah sakit kita dibangun secara bertahap. Umpamanya dalam rumah sakit kelas C itu ada IGD, ada rawat jalan, ada rawat inap, ada eh, radiologi, ada laboratorium, gitu ya, ada poliklinik, gitu ya. Apakah dibangun dalam satu gedung atau dibangun beberapa gedung? Bagaimana tahapannya? Tahapannya IGD dulu, poliklinik dulu, atau biasanya poliklinik dulu, terus IGD, kemudian eh, rawat inap. Tentunya kalau udah rawat inap, semua harus terbangun seperti WC, laundry, dan seterusnya. Jadi nanti kan ada tahap eh, untuk pengadaan fisiknya, ada tahap juga untuk pengadaan SDM-nya di dalam master plan. Konsultan yang dibutuhkan, ya. Konsultan yang dibutuhkan ini eh, apa namanya lebih banyak ya karena sudah master plan ya. Kemudian outputnya apa? Outputnya ya tentunya tadi bagaimana program promosi diterjemahkan ke program ruang, ya. Kemudian uh, dibuat juga zoning pelayanannya, ada zona uh, IGD, ada zona klinik, ada zona diagnostic center, ada zona rawat inap, ada zona ruang bedah, gitu ya, sesuai dengan alurnya.
Ada zona juga utility. Utility itu eh, apa namanya, manajemen termasuk utility. Ya. Seperti saya apa itu zona utility. Yang berikutnya manajemen alkes. Di dalam eh, apa namanya, izin operasional, ya, nanti akan ditanya mana gedungnya, bagaimana persyaratan gedungnya terpenuhi, mana prasarananya, bagaimana prasarananya terpenuhi, mana alatnya, bagaimana alatnya terpenuhi sampai terkalibrasi. Ini ada pedomannya, yaitu Permenkes 40. Permenkes 40 ini sedang direnovasi, sedang di-upgrade eh, karena eh, kemarin ketika kita membangun rumah sakit dengan unggulan kanker jantung, stroke, urinepro, ya, eh, Permenkes 40 itu eh, masih belum mencakup itu. Sekarang sedang disempurnakan. Tapi yang ada masih bisa dipakai untuk kelas A, B, C, D. Nah, di dalam penyusunan master plan Alkes itu, ya, dan penyusunan DED juga ilustrasinya seperti ini. Setiap pelayanan, apakah itu IGD, apakah itu poliklinik, apakah itu ruang bedah, apakah itu rawat inap, ada program fungsi layanannya, ada standar ruangnya, ada konsep layanannya atau eh, apa namanya, standar pelayanannya. Kemudian ada function line, SARDN-nya. Contohnya ruang bedah. Ruang bedah dari pasien masuk, dicukur, masuk pre-op, masuk ke ruang OK, masuk post-op, ya. Nanti masuk ICU atau rawat inap. Kalau sehat ke rawat inap, kalau masih kritis ke ICU. Nah, baru dari setiap eh, ruangan disusun alat kesehatan. Nah, dari sini sebagai master kehendak pelayanan rumah sakit, baru dihitung strukturnya, arsitekturnya, mechanical, elektrikalnya. Jadi kalau kita bangun rumah sakit itu sebaiknya begitu. Program fungsi, program beruang, ya, kemudian standar pelayanan, kemudian alur layanan dari start sampai di end, kemudian alatnya itu disusun dulu, baru struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal. Contoh ruang radiologi, ya gitu kan, dibuat dulu nih program fungsi ruang radiologinya. Ada berapa general X-ray, ada berapa X-ray mobile, ada berapa CT scan, ya, MRI dan seterusnya. Kemudian standar ruangnya sesuai dengan standar Bapeten, standar pelayanannya, standar pelayanan radiologi, diagnostik, terapi maupun kedokteran nuklir harus dibuat. Kemudian dari pasien masuk sampai pasien pulang, ya, bagaimana, punya alatnya mana. Lalu dibuat strukturnya. Karena alat radiologi itu berat-berat, ya. Kemudian arsitekturnya, ya. Standar ruangnya sesuai standar Bapeten itu umpamanya 4x6, 4x6 apa namanya, ada dua eh, resepsi. Kalau arsitek 6x6 itu as to as. Kalau Bapeten 4x6 itu masang PB, masang finishing PB itu 4x6 katanya gitu. Nah, ini perlu dibahas. Kemudian catur daya listriknya. Kalau alat radiologi kan kabelnya harus memadai. Kalau kabelnya terlalu kecil nanti gambarnya nggak bagus. Nah, mekanikalnya. Kalau untuk ruang bedah, mekanikal itu banyak gas medik, banyak AC, apa dan terusnya. Nah, ini ilustrasi untuk master plan alat kesehatan dan DED. Konsultan yang dibutuhkannya. Kemudian outputnya. Outputnya. Nanti ada contohnya ya. Ada contohnya. Kemudian DED. DED ada pedomannya dari Kemenkes. Jadi DED itu nanti
eh, kita mau buat bawahnya gedung KRIS atau gedung radiologi, ya, gedung poliklinik, gedung IGD gitu ya. Ini dibuat detail desainnya, ya. Gambar pengembangannya, konsep rencananya, RAB-nya, ya. Kemudian rencana kerja syarat-syarat. Rencana kerja syarat-syarat untuk membangun gedung IGD, membangun gedung ruang bedah, membangun gedung radiologi itu beda. Ya. Bagaimana itu rencana kerja syarat-syaratnya? Outputnya adalah gambar rencana teknis, ya, lengkap. Kemudian rencana kerja syarat-syarat, RAB. Kemudian eh, laporan perencanaan. Nah, laporan perencanaan ini akan dibuat sebagai dokumen lelang pengadaan fisik. Jadi nanti akan ada tahap pelelangan, tahap pengawasan berkala oleh MK. Jadi DED ini memang finalisasi dari perencanaan, menyangkut komponen-komponen master plan, menyangkut komponen-komponen alkes, ya. Kemudian dibuat DED. Jadi tidak ada apa namanya komponen teknis yang terlewati. Konsultan yang dibutuhkannya lebih banyak. Ya. Kemudian outputnya, ya, gambar arsitektur, gambar struktur, mechanical, electrical, elektronika, plumbing. Ya. Nah, kemudian uh, bill of quantity atau volume dari proyek, ya. RAB, rencana kerja syarat-syarat dan jadi nanti ketika uh, dibangun, diawasi sedemikian rupa sesuai dengan gambar perencanaan dirasakan oleh kontraktor. Setelah 80% pembunuhan arsitektur, pembunuhan struktur, pembunuhan mekanikal, material, dan pemasangan alat itu dibuat laporannya oleh untuk bahan mengajukan SLF, di-upload dalam SIMBG. Ya. Jadi di ini finalisasi perencanaan untuk pembangunan gedung rumah sakit. Nah, tentunya akan ada struktur organisasi proyek, struktur organisasi rumah sakit. Kemudian ini struktur organisasi proyek yang kemarin, ya. Jadi ada perencanaan, ada tender pengadaan fisik, ada kontraktor, ada konsultan pengawas, ada PPK. Komponen-komponen yang dilaksanakan oleh kontraktor harus sesuai dengan perencanaan atau dokumen tender atau kontrak. Jadi perencanaan dijadikan dokumen tender ketika mendapatkan kontraktor menjadi kontrak, kemudian dilaksanakan sesuai kontrak, tentunya sesuai perencanaan juga, ya, diawasi oleh pengawas. Tambah kurangnya dikaji oleh pengawas, kemudian di ACC oleh PPK dan di ACC oleh owner yang punya uang. Nah, biasanya ada unsur user, ada unsur direksi, ya. Ini sebagai apa namanya persetujuan tambah kurang tadi, terutama unsur user, ya, jangan kelewat. Apalagi gedung spesifik seperti radiologi, ruang bedah, ruang ICU, user itu harus terlibat. Gitu. Jangan sampai nanti membuat ruang bedah dengan MOT, ya, kemudian dinding MOT-nya tidak bagus, nanti dokter badannya nggak mau pakai. Itu saya pengalaman banyak itu. Nah, ini ada struktur proyeknya tadi. Kalau tadi sistem proyek, ini struktur proyek. Jadi nanti ada Pimpro, ada bendahara, ada penguji tagihan, ada apa namanya yang pengkajian apa namanya kajian untuk dibayar atau tidak. Ketika dibayar masuk ke akuntansi.
Pengadaannya apa? Pengadaan perencanaan, pengadaan fisik, pengadaan alkes, pengadaan SIM RS, pengadaan lainnya. Ya. Kemudian ini ada konsultan pengawas. Kalau di fisik ada konsultan pengawas, di alkes juga harusnya ada panitia penerima barang jasa alkes. Harus. Ya, ini contohnya ya. Jadi kita menyusun studi kelayakan rumah sakit kelas C, ya. Kemudian kita nanti akan mendapatkan RAB fisik perencanaannya, kemudian RAB fisiknya, RAB mekanikal elektrikalnya, sampai RAB alkes, sampai ke RAB apa namanya interior. Jadi berapa nih total biaya yang dibutuhkan? Untuk fisik berapa? Karena ini ada kontrak fisik, gedung sama prasarana. Kemudian untuk alkes berapa? Gitu. Kemudian eh, gambarnya mana? Ini gambar rumah sakit kelas C. Green building. Ini ruangannya. Ruangannya juga dikaji, ya. Eh, apa namanya? Di ACC dulu nih, ya. Karena ini menyangkut yonik, menyangkut alur layanan, menyangkut eh, apa namanya? Program fungsi, program ruang. Jadi program fungsi layanan tadi ke program ruang ini harus apa namanya? Terkoreksi dengan baik. Ini rumah sakit kelas B. Ya. Rumah sakit kelas B, anggarannya berapa? Sampai 2 triliun ya. Kemudian gedungnya berapa, alkesnya berapa, kemudian site plan-nya gimana. Nah ini praktek site plan, lahan yang ada dibangun 60%, yang 40% untuk akses sama parkir. Ya. Kemudian nih potongan-potongannya, kemudian ini ya potongan-potongan juga. Kemudian ini ada parkir basement ya, di bawah. Ya, ini sebagai ilustrasi eh, bagaimana kita merencanakan pembangunan rumah sakit. 1845 nanti kita akan bahas satu-satu. Ada contoh PPT studi kelayakan, ada contoh PPT master plan, AMDAL UKL-UPL yang udah saya kasih. Udah dibaca ya. Sambil istirahat, Isoma, sholat maghrib, silahkan dibaca. Nanti biar cepat diskusi. Terakhir baru ke penugasan. Pokoknya untuk studi kelayakan, untuk AMDAL UKL-UPL, untuk master plan fisik, master plan aktus sama DED, di pertemuan ini harus paham. Ya. Nanti di UTS keluar semua tuh. Ada pertanyaan? Izin nanya Pak, Ya. sebenarnya ada nggak sih Pak panduan atau patokan untuk biaya jasa konsultan itu Pak? Ya tadi yang atau nanti ada contohnya lah. Jadi Hmm. konsultan yang dibutuhkan, kemudian waktu pelaksanaan dia kan tidak sama tuh, ya. Kemudian cari harga dari Bappenas atau harga dari standar yang ada. Ya, nanti ada contohnya kok. Oh iya, ya. Baik Ya, Pak. kita istirahat dulu ya. Siapa? Ya, silakan dibuka-buka sambil nunggu untuk yang tidak sholat atau lagi. Jangan sampai tidak diupload materinya, dibaca-baca. Nanti boleh tanya. Terima kasih. Selamat istirahat, selamat maghrib, dan buka puasa untuk yang puasa. Ya. Sampai ketemu jam 18.30 ya. 18.30. Baik Karena Pak. saya harus ngasih jawaban ke rapat RS UBT Vertikal Riau. Sedang rapat juga.
Ya, selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Sampai